Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang tak kenal dengan Sam'un Al-Ghazi? Nama seorang yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Duratun Nasihin. Ketika Rasulullah sedang duduk dikelilingi para sahabat, Rasulullah menghikayakan tentang seorang laki-laki yang hidup di kalangan Bani Israel, yaitu Sam'un Al-Ghazi. Seorang laki-laki yang sangat tangguh di dalam segala bidang. Bagaimana dikatakan tangguh? Siangnya berperang, Masya Allah. Malamnya ibadah mendirikan malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam satu referensi lain bahwa Sam'un Al-Ghazi itu dihikayakan sebagai seorang nabi. Dia nabi tapi bukan rasul. Itu untuk singkat ceritanya, bahwa Sam'un Al-Ghazi itu dihikayahkan seorang laki-laki yang terkenal kegigihannya, yang berperang melawan kafir selama 1000 bulan, atau dibulatkan Bapak Ibu 83 tahun. Sehingga orang kafir banyak yang menderita kerugian, baik harta, benda, bahkan nyawa. Sebab asal sudah maju di medan pertempuran, tidak ada istilah Sam'un Ghazi itu dapat dikalahkan. Semua musuh-musuh akan tumbang dan kalah. Ini dalam kisah kitab Duratun Nasihin, Bapak. Semuanya kalah. Berbagai macam cara oleh orang kafir meminta bantuan dari serikat yang lain, juga dapat dikalahkan dengan seorang yang begitu tangguh yang bernama dengan Sam'un Al-Ghazi. Singkat cerita, Bapak, terjadilah musyawarah besar oleh raja kafir dan para penggawanya, kabinet kerajaan, yang isi daripada pertemuan itu bagaimana caranya kita dapat mengalahkan dan menangkap Sam'un Al-Ghazi, hidup ataupun mati. Nah, ini akhirnya pendapat demi pendapat, tibalah pendapat satu yang dianggap lebih efektif, yang akhirnya disepakati oleh raja dan para perdana menteri. Bapak, ibu-ibu, apa itu? Yaitu melakukan tipu muslihat, melakukan ide bagaimana kalau ditaklukkan melalui istrinya Sam'un Ghazi. Sebab yang aneh itu, Sam'un Ghazi itu tidak bisa digiurkan dengan kemewahan dunia. Yang namanya wali Allah,
Jadi tidak silau dengan kehidupan dunia. Ditawari pangkat, dia tidak tergiur. Ditawari kemewahan, tidak tergiur. Ini ditawari perempuan pun tak mau. Ini ceritanya begitu. Sam'un al-Ghazi. Pas kebetulan yang aneh, ternyata istri Sam'un al-Ghazi itu seorang perempuan yang kafir. Ini kafir, ibu-ibu. Nah, kok ada yo bojone wali kok kafir? Yo bisa-bisa aja kalau Allah sudah menghendaki. Toh syariatnya itu tak sama dengan syariat kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan sampai punya anggapan ini bapak-bapak nanti ada rencana lain untuk nikah dengan orang kafir karena ngikut sejarah Sam'un Ghazi. Tak bisa, Pak. Untuk yang bapak-bapak tidak bisa mengikut syariatnya Sam'un Ghazi. Sebab Sam'un Ghazi adalah berbeda syariatnya dengan kita. Kita umat Muhammad, bukan umat Sam'un Ghazi. Untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan seorang laki-laki menikahi dengan perempuan yang bukan sama-sama muslim, ataupun kalau bukan muslim ya sekurang-kurangnya ahli kitab. Ini ini udah panjang lagi, nanti lama nih. Akhirnya kesepakatan itu sudah bulat, maka para perdana menteri melakukan siasat. Bagaimana kalau istri Sam'un Ghazi tersebut didatangi dan ditawarkan dengan hadiah-hadiah yang begitu menarik? Ternyata apa kaum muslimin, yang namanya perempuan kalau udah diiming-iming harta itu kedip-kedip meripati, Pak. Meripati kedip. Nah, dikasih duit merah aja udah silo, apalagi dikasih iming-iming dengan pakaian yang bagus, perhiasan yang banyak, rumah yang mewah. Ini sayang, sungguh sayang, istri seorang wali Allah itu tergiur, maklum kafir. Jadi akhirnya dijumpailah istri daripada Sam'un Ghazi dengan memberikan tawaran kemewahan dunia. Apa runding demi runding? Oke, siap. Tapi bukan siap-siap gitu aja yuk. Itu kata utusan derajaan. Artinya seandainya sampean dapat menangkap suami sampean hidup ataupun mati, baru berhak mengambil hadiah. Begitu simpel ceritanya. Nah terus apa? Ditanya sama istrinya Sam'un al-Ghazi, apa itu syaratnya? Nggak sabar mau cepat dapat hadiah. Dijawab tentunya oleh utusan, gampang, tinggal diikat saja itu. Suami sampean yu setelah diikat, kasih kabar pada kami supaya dapat kami bawa menghadap raja. Oh ini benar akhirnya. Wah, jadi dikasih tali besar, begitu Sam'un Ghazi tidur, akhirnya diikat oleh istrinya. Ya ini, jadi singkat cerita, begitu pagi hari Sam'un Ghazi mau ibadah. Pagi ini belum pagi kesiangan, bukan macam kita ini yang muda-muda. Pagi ya tentunya menjelang subuh ataupun mau sholat fajar. Ini Sam'un Ghazi sangat terkejut. Apa iki? Ngono cara wong Jawane ya.
Sopo sing ngiket aku iki ngono. Dijawab oleh istri Sam'un Ghazi yang kafir itu, ya siapa lagi, ya aku istrimu toh. Dijawab istrinya, loh kok ngapa kok sampai hati? Ditanya oleh Sam'un Ghazi. Ya istrinya santai menjawab, yo ngetes toh mas, apa tenan sampean kui memang bener-bener kuat. Jadi sekali gerak itu ibu-ibu kret merotol talinya putus berkeping-keping. Makin terheran ini suami istrinya itu. Ya udah, ini selanjutnya, malam selanjutnya, jadi laporan istrinya kepada utusan raja sana, Bu, ternyata tidak bisa diikat dengan tali. Akhirnya utusan masih belum juga menyerah, akhirnya membawa rantai yang besar. Jadi diikatkan di ketika Sam'un Al-Ghazi sedang tidur dengan rantai. Ya, sama dengan kisah kemarinnya. Terkejut lagi Sam'un Al-Ghazi, begitu bangun rantai sudah mengikat di tubuhnya. Kembali bertanya, sopo iki sing nyiket? No kaya wingi. Lah ibu iki bojone njawab, ya sapa meneh, ya aku to mas. Ngono. Lho kok sampai hati kok bojomu mbok jiret? Ngono jare Sam'un Ghazi. Ya biasa ngetes apa memang kuat tenan enggak itu suamiku. Oh benar, macam itu. Itu sekali gerak lagi oleh Sam'un Ghazi, akhirnya putus rantai yang besar itu. Masya Allah, begitu kuatnya Sam'un Al-Ghazi. Nah ini. Lah terus belum juga merasa putus asa setelah mendapat laporan dari istri Sam'un Al-Ghazi, utusan kafir tersebut tetap berupaya dan berkeinginan bagaimana caranya untuk dapat merayu dan dapat mencari kelemahan Sam'un Ghazi. Ngono wong kok kaya ngono rasane, ngono kok tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, yaitu perangnya Sam'un Ghazi itu bisa mengalahkan kafir itu bukan senjatanya itu pakai tembak, pakai panah. Yo kalau pakai tembak yo memper yo. Kalau pakai bom atom memper. Yang bikin unik dan aneh lagi Bapak-bapak, senjata Sam'un Ghazi itu ternyata tulang rahang unta. Masya Allah, itu dipegang, dipukulkan sini, dipukulkan sini. Apa yang dihadapannya musuh semuanya tumbang dan binasa. Masya Allah, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Nah ini, satu orang dapat mengobrak-abrik kerajaan besar kalau Allah sudah berkehendak. Nah ini, makanya kita harus bersyukur terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Ini Sam'un Al-Ghazi. Ya, akhirnya si istri tersebut mencari siasat bagaimana dapat mencari kelemahan suaminya Sam'un Al-Ghazi. Ya, akhirnya dirayu. Jane sampean kuwi to Mas, kok wong kok sekti kaya ngono to. Dingene nggak iso tembak, ra iso diparang, ditombak ra apa-apa. Cara wong Jawa nih. Itu punya kelebihan apa? Jadi bojone. Akhirnya yang namanya laki-laki ya
udahlah. Terus keimanan Sam'un Ghazi memang sudah kuat. Anu loh, nduk istriku, kenapa aku itu perang di mana-mana tak bisa dikalahkan? Ya. Semua musuh yang kuhadapi semuanya kalah dan binasa. Yang pertama, wahai istriku, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepadaku sebagai walinya Allah. Maksud wali, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kekasihnya Gusti Allah. Yang namanya kekasih tentu punya pemberian yang lebih yang tak diberikan kepada yang lain. Bapak-bapak punya kekasih, siapa? Istrinya. Tentu beda yang dikasih sama istri sama yang tetangga. Kalau istri ya dikasih THR toh, ya toh Bu. Tetangga yang ndak paling dikasih apa? Amplop hari raya Siti. Beda. Kalau kekasih mungkin dikasih perhiasan, tetangganya yang ndak paling dikasih nasi kenduri. Ya beda kekasih dengan bukan kekasih. Ya Allah ini punya kekasih kepada para nabi dan para rasul. Maka salah satu kekasih Allah adalah Sam'un Al-Ghazi. Jadi diberikan kelebihan. Yang pertama istriku, itu kata Sam'un, Allah memberikan 8 helai rambut yang ada di kepalaku, yang kalau diulur itu panjangnya sampai ke kaki. Itu kalau diikatkan di tubuhku istriku, saya tak bisa berbuat apa-apa. Oh ngono Thomas, iyo. Oh dijawab. Terus yang selanjutnya Allah berikan kelebihan kepadaku, wahai istriku, yaitu bahwa di sela-sela gigi, ketika saya haus, gigi geraham itu keluar air, ser. Jadi aku ketika perang tak perlu cari air aqua, itu sudah hilang dahaga. Begitu, Masya Allah, itu kelebihan. Nah, terus ketika aku lapar, di sela-sela gigi gerahangku juga keluar daging yang lezat, yang dasar asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan saya diberikan senjata yang cukup hebat, yang bentuknya kujan orang bejaji ngono. Lah wong tulang geragang ngontang kok iso mateni wong ewon-ewon. Yo pememper ya toh. Tapi itu kelebihan yang diberikan Allah. Nah, akhir singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya begitu malam tiba, Sam'un Al-Ghazi tidur duluan, istrinya menjagai supaya lebih awal suaminya. Begitu sudah nampak Sam'un Ghazi tidur, kaum muslimin mulailah beraksi. Istri Sam'un Ghazi mengikatkan rambut panjang itu ke tubuh suaminya Sam'un Ghazi. Itu singkat ceritanya, Bu. Lah, akhirnya begitu terjaga, tidak seperti hari-hari kemarin. Kalau hari kemarin bertanya, ini siapa yang mengikat? Aku. Lah ngopo ngetes sampean kuat ora? Terus diubah ke putus. Untuk kali ini begitu digerak-gerakkan memang tak bisa lagi, karena itu adalah kelemahan yang ada pada dirinya. Terus akhirnya istri yang khianat ini, naudzubillah, bapak-bapak, jangan sampai punya istri yang akhlaknya kayak istri Sam'un Ghazi. Allahumma amin. Ibu-ibu yang hadir ini soleh-soleha semua ya Bu ya. Semuanya soleha, nggak ada yang
khianat pada suaminya. Ya, jadi langsung dilaporkan kepada utusan kerajaan kafir. Maka singkat cerita, Sam'un al-Ghazi itu dibawa ke hadapan raja. Untuk apa Bapak Ibu-Ibu? Untuk dieksekusi mati. Ini Masya Allah. Lah akhirnya Sam'un al-Ghazi diikat di dalam satu gedung pertemuan yang besar. Kalau sekarang itu di GOR itu, di gedung Soekarno itu, Jakarta apa itu namanya, Gelora Soekarno ya Pak yo. Itu di tengahnya katakan ada tiang yang besar yang menghubungkan bangunan yang lain. Jadi mulailah beraksi. Sam'un Ghazi terus diikat tangan dan kakinya di tiang yang besar itu. Wah, sorak-sorak orang. Cara saiki pateni wae ngono. Oh, itu udah mulai beraksi. Ada yang ngiris kupingnya, Masya Allah. Wong kuping bawa iris darai, Masya Allah. Kang, gak sampai hati nih sampai nuru. Oh, ada yang motong tangan nih, ada yang motong kakinya, Masya Allah. Wis macem-macem, wis mripate diculeki barang mestine ya. Masya Allah. Akhirnya dalam satu kesempatan itu makhluk langit ternyata iba ingin menolong Sam'un Ghazi. Sapa iku makhluk langit? Yaitu Jibril alaihissalam, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam. Mana tahu nabinya mau perlu pertolongan. Begitu. Tadi ditanya oleh Jibril, wahai Nabiullah, itu kalau yang satu hikayah bahwa Nabi, wahai Sam'un Ghazi, apa toh cara wong Jawa ning sampeyan itu perlu bantuan? Jawab, melalui lisan Jibril. Sam'un al-Ghazi meminta sedikit permintaan, karena yang ditawarkan apa saja yang kamu minta bakal diberikan. Sampean bapak yang enggak ya njaluk emas sekilo mestine ya. No. Sam'un Ghazi tidak. Sam'un al-Ghazi minta supaya diberikan kekuatan seperti dulu ya Allah, kata Sam'un al-Ghazi. Dan tubuh kini yang rusak ini minta dikembalikan ya Allah. Kupingku putus, balik no meneh menjadi kupingku. Tanganku putus, balik no meneh menjadi tangan. Kakiku putus, balik no meneh menjadi sikil. Dan aku akan berjanji akan berperang selama 1000 tahun lamanya. Begitu. Benar kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya permohonan Sam'un Ghazi itu dikabulkan. Wadi kupingnya yang bernama trep, tangannya trep, sikilnya trep, tenaganya kembali. Wah, itu bagaimana? Digerakkan tubuhnya itu. Wadi tiang besar itu gerak, guru, kerengkat, ya mestinya ya, krek, brung, ambruk. Di ketika tiang sing paling besar yang menghubung bangunan lain itu roboh, maka tiang-tiang yang kecil semuanya patah. Akhirnya yang dalam gedung menyaksikan itu semuanya binasa, termasuk raja dan istri Sam'un Ghazi yang ikut menyaksikan.
Qadar. Ini ceritanya habis, Bu. Udah malam. Nah terus para sahabat kuwi denger ku yo sedih. Yo salut. Ono wong kok dapat kemuliaan kaya ngono, kira-kira di surga itu pasti no surga nomor 1. Di para sahabat itu merasa iri ya Rasulullah. Ngono. Apa ono amalan sing iso nandingi karo amalane Sam'un Ghazi? Itu pertanyaan sahabat itu jadi hukum. Ora kaya awak-awak kita iki nyeplos iku asal nyeplos ya. Jadi sahabat itu ketika bertanya jadi kepada Rasul kadang-kadang menjadi hukum. Hukum apa? Yaitu hukum bahwa Rasulullah akan membeberkan bahwa ada satu malam yang malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Mulai tersenyum sahabat, dulunya menangis, iri dan kepengin punya amalan seperti itu. Ono satu malam sing malam iku keutamaane padha karo ngibadah awane perang 1000 tahun. Malam iku ibadah tekan esuk, yaiku malam Lailatul Qadar. Sahabat yang dulunya matanya itu menyucurkan air mata berganti menjadi senyum. Karena apa? Dengan pertanyaan itu Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada sahabat Nabi dengan menurunkan ayat yaitu Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna, sesungguhnya kami, anzalna akan kami turunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa iku malam Lailatul Qadar? Yaiku malam sing luwih utama tinimbang malam 1000 bulan. Masya Allah, ngono enake dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu-ibu bapak itu pengen jadi Sam'un Ghazi apa pilih jadi umat Kanjeng Nabi? Pilih perang awane 1000 tahun malami bengi melek, apa pilih melek sewengi tok pahalane 1000 tahun? Ya mesti milih sing sewengi melek tok pahalane padha karo wong perang 1000 tahun. Ini merupakan kelebihan umat Muhammad di akhir zaman. Pangono. Jadi apa kaitane antara Lailatul Qadar karo Sam'un Al-Ghazi karo sahabat? Merupakan 3 rangke yang bertalian erat dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ngono to. Jadi semalam iku luweh utama karo 1000 bulan sing awane 1000 wulan kuwi perang terus bengine enggak pernah turu ngibadah sebanyak 1000 bulan. Masya Allah.